Kita ini kan manusia biasa. Iya. Caranya supaya bisa berkomunikasi dengan Tuhan bagaimana, Pak? Dengan segala keterbatasan kita sebagai seorang manusia. Ya nggak bisa langsung komunikasi. Wong Nabi Adam aja nggak pernah komunikasi dengan Allah. Kalau Allah berkomunikasi dengan manusia kan Allah berbentuk suara. Komunikasi kita ke Allah ya hanya percaya. Iman itu percaya. Sifatnya Rasulullah siddiq, fatona, amanah, tabligh. Itu komunikasinya Rasulullah siddiq, percaya, jujur, percaya hidupnya pada Allah. Ini komunikasi iman. As-salatu mirajul mu'min. Komunikasi kita, ya Allah, sadar itu aja. Dan mempercayakan hidupnya pada Allah itu hanya sebatas kemampuan komunikasi pada Allah, yaitu hati iman kita yang komunikasi, keyakinan kita, ketuhanan kita, dan mempercayakan hidupnya pada Allah dan nanti dipercaya oleh Allah. Islam itu vonis terakhir, selamat. Makanya ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, hak itu tujulah Allah, itu serahkan Allah, hak tuqatih, dengan sepenuh hatinya. Wala tamutunna, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan selamat. Jadi di sini agama tidak perlu diakui, jelas loh Mas ya ayatnya. Gak perlu mengakui agama, tapi manut nang Allah. Takwa itu manut, menurut ke Allah, menurut aturan Allah, serahkan hidupmu ke Allah, otomatis Islam. Nah, berhubung kitab Al-Quran itu diakui bahwa kitabnya orang Islam, ini loh yang salah kaprah. Selagi orang itu masih berketuhanan yang Maha Esa, berhak melakukan Al-Quran, berhak mendapat Al-Quran, apa? Menuju yang Maha Kuasa, cukup, nggak perlu rumit-rumit. Kena Qurannya. Ya ayyuhan nas itu manusia, semua manusia yang menurut pada aturan Allah, pada berketuhanan, menempati ketuhanan yang Maha Esa, itu loh ada kasih sayang Allah di situ. Wala tamutunna, disayang. Nunnya nun tauhid. Sungguh jangan sampai mati kamu kalau belum Illa antum muslimun. Quran kitabnya orang iman loh Mas ya. Justru ya innalladzina kafaru, kita baca hati kita. Sesungguhnya kita ini kafir apa iman? Di Al-Baqarah jelas loh Mas ya. Wa minan nasi mayaqulu amana, dari sebagian manusia banyak yang berkata saya iman billahi, ke Allah dan wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tapi wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak iman. Karena apa? Ayat selanjutnya yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka khianat pada Allah dan orang-orang iman. Khianatnya apa? Merasa bisa haknya Allah ditempati, merasa bisa menolong orang, merasa bisa memakmurkan orang, merasa bisa melancarkan rezekinya orang. Itulah pengkhianatnya Allah. Yukhadi'unallaha, mereka khianat pada Allah, haknya Allah ditempati. Padahal statusnya sepertinya orang iman, kata orang, tapi wa mahum ini mereka tidak iman. Termasuk wali nabi pun tidak ada yang sakti, semua karena dikehendaki Tuhan. Nah, itu sakti. Kata sakti itu kan, kalau saya dari Allah diberikan kefahaman begini Mas, sakti sakralin ati kang tansah kanggo ngadep Gusti, ora bakal rusuh krana regetelati, itulah sakti. Tembus ke hadis Kanjeng Nabi, laisa syadidu bisurati, orang yang dinamakan sakti adalah orang yang tidak termakan dengan apa yang di hadapannya untuk mengotori hatinya. Tembus ada. Makanya semua manusia
punya pusaka pusate saka laulmu saka Allah, kembalikan ke Allah. Pusaka apa ada cerita sahabat kebal? Nggak ada. Yang sahabat yang wafat dengan di atas ranjang kan hanya Abu Bakar. Semuanya di benda tajam. Itu hanya proses kematian. Saya pun rela kalau memang Allah menghendaki saya dengan kematian yang mengenaskan, rela. Memang Allah memproses begitu, enggak? Silahkan. Jadi kita tidak usah memandang proses kematian itu bahwa itu simbol akan celaka. Wong matinya mencotot. Nah, bukan, itu hanya pemandangan dunia. Apapun alasannya, bahwa ketika kita ini terlahir dari sebuah lingkungan yang mayoritas Muslim, ya kita akan Islam gara-gara lingkungan. Iya, ya, terus Islam yang di suku-suku sana, suku-suku yang jauh dari sana, iya, jauh dari dakwah keislaman, ya kan nggak adil. Iya, makanya dalam Al-Quran kemarin kan sudah saya utarakan. Innaladina amanu, dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam, waladina hadu, Yahudi, wanasoro, Nasrani, wasobiin, orang yang nggak tahu apa-apa sama sekali. Kan gitu. Tapi man amana, man itu individu satu, mereka bisa diimankan billahi wa bil yaumil akhir, falahum ajrum inda rabbihim, mereka mendapat anugerah dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut kalau nggak masuk surga, jangan takut kalau nggak selamat. Al-Baqarah 62 lo nggak salah itu. Saya nggak hafal ayat. Iya. Kalau nomor berapa nggak hafal, ayatnya hafal. Oke, sangat Jangan menarik takut sekali. kalau nggak selamat. Mari bersaudara dengan saya. Saya membuka diri. Terus kalau misalnya kita inilah teman-teman ini yang pekerjaannya kan macam-macam, Iya. ya kan, praktik menerapkan nilai-nilai tasawuf yang paling mudah itu lah. Iya. Praktik dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana ketika dia kerja di kantor, jadi kuli bangunan, ya kan, kerja di pasar, mengais becak dan lain Iya. sebagainya, gimana praktiknya, Mas? Prakteknya ya sadar ya ikhlas melakukan aktivitas dari Allah sendiri-sendiri. Makanya ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan. Sesungguhnya manusia itu nggak ada yang pandai. Kalau saya di sini dipandang pandai, salah kaprah. Allah yang memberikan gini. Kalau saya pandai, masalah gini. Nah, soal menjadi YouTuber pandai, Mas Hendra. Nah, dari ikhtilaful umat rahmatun, kalau semua ikhlas menjalankan takdir, kita saling membutuhkan, menjadi rahmat, tidak merendahkan salah satu profesi. Iya. Jadi ini loh, jari 5 ini loh simbolis, Mas. Kita kelihatannya saja ada rendah yang tinggi. Kalau makan kan rata. Kita pada takdir kita masing-masing, ya terimalah rata. Iya. Ini sebuah pencerahan yang sangat luar biasa ya, teman-teman semuanya. Berarti sesimpel itu ya, Mbah No ya? Iya, untuk apa sulit-sulit mengkaji tasawuf itu, kita ya serahkan ke Allah hasilnya. Ridho dengan takdir, dijebol hatinya, ikhlasnya, sadarnya, itu sudah tasawuf suci. PR terberat itu kan sebenarnya kalau ini, Mbak, kita bagaimanapun dalam kehidupan sehari-hari pasti berbeda, mengalami perbedaan karakter dan sifat, begitu ya. Dan akhirnya kemudian menggiring kita kepada sebuah kebencian. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian meminimalisir kebencian itu, syukur-syukur bisa menghilangkan sehingga hati kita itu dipenuhi dengan cinta, bukan diselimuti dengan kebencian. Bagaimana caranya? Ngelatihnya bagaimana? Ya, kalau ini sudah saya praktekkan dalam jamaah saya, Mas ya. Kita itu berajaskan Pancasila. Satu, kita ajak berketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ
persatuan Indonesia itu disatukan. Nah, di situ memandang ayat apa? Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Nah, jadi di kalangan jamaah kami nggak ada guru, nggak ada murid. Iya. Semua saudara. Kalau salaman kami berangkulan, hati ketemu hati. Nah, di situ Allah membimbing. Kalau tidak bertemu satu hari saja kangennya luar biasa. Tidak memandang kalau itu dalam persaudaraan yang saya jalin selama ini. Misalnya yang di Jeporo tidak berjumpa, yang di Surabaya kangennya luar biasa. Bila bertemu melebihi saudara kandung. Karena kita tidak melihat latar belakang, baik dari Kristen, Hindu, Buddha, ada semua. Ada semua. Ada. Itu loh, nggak ada latar belakang. Ya Allah, ini saudaraku, ini saudaraku. Kita diikat dengan persaudaraan sampai mati dunia akhirat. Itu kita lakukan, persatuan Indonesia. Kita satu, nggak mau memandang sama sekali latar belakang. Sama kalau saya pribadi untuk menanggulangi hati yang iri gitu. Prinsip saya, kalau saya masih bisa memandang kekurangan orang lain, cacat orang lain, berarti saya lebih busuk dari yang saya pandang. Itu aja. Itu hak Allah. Yang memberikan sifat jelek itu Allah. Mengapa kita nggak terima? Kalau nggak dikendaki sama Tuhan kan ya nggak bisa juga. Hanya jelek pun ada yang penjudi, saya rangkul. Banyak sekali dari kalangan dukun. Saya nggak membunuh karakter dukun, silahkan, tapi dukun yang iman. Dia hanya memberikan jompa jambi, tapi hasil terserah Allah. Tidak harus terjadi, tidak harus sesuai dengan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Banyak mas dari perkalangan dukun gitu masuk. Iya, sama sekali tidak membuang karakter yang menjadi dukun. Karena semua itu takdir. Khair wasar min Allah. Baik dan jelek kan pandangan manusia, dalam Allah sama kita kalau kita menempati percaya pada ketuhanan. Itu kita disatukan dengan ketuhanan yang Maha Esa ini loh.